Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 kelas B Indralaya, mata mata kuliah perancangan alat proses dengan tema 6 yang judulnya Liquid with Granular Solid, Solid Suspension, Mass Transfer, and Distillation. Dengan dosen pengampunya itu Ibu Dr. Haji Leli Nurul Komaria STMT. Next slide. Ini anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Nurfauzia Amelia Putri, selaku moderator, ada Monica Fitri, dan ada Raina Nada Aurelia Putri. Next. Oke, untuk resin jurnal ini, ada liquid with granular solid itu adalah cairan dengan padatan granula, merupakan suatu cairan yang terdapat partikel-partikel padat, di mana benda padat ini dapat mengalir dan berperilaku seperti cairan. Granular sendiri terdiri dari partikel makroskopis padat yang berinteraksi satu sama lain dan akan kehilangan energi saat melakukannya. Solid suspension itu adalah suspensi padatan, yaitu sejumlah partikel bubur padat yang terdapat pada suatu cairan. Suspensi ini terjadi ketika ada suatu padatan akan mengendap di dasar bejana apabila tidak adanya proses pengadukan. Pencampuran dari cairan dengan suspensi padat bertujuan untuk membuat dan mempertahankan bubur padat cair. Setelah itu, pengadukan akan meningkatkan laju perpindahan massa. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu adalah mass transfer, di mana dispersi padatan memiliki peran penting dalam mendorong perpindahan massa yang terjadi antara padat dan cair ke mixer yang digunakan dalam industri. Misalnya ada suspensi resin karbon dan resin penukar ion, pertumbuhan kristal, pelarutan padatan dengan atau tanpa reaksi kimia, dan dispersi polimer. Perpindahan massa yang efektif akan bergantung dari konsentrasi padatan, jenis dan kecepatan impeller, lokasi impeller, dan rasio ukuran antara impeller dengan tangki. Selanjutnya itu ada dissolution, di mana disolusi ini merupakan proses ketika suatu zat padat masuk ke dalam pelarut dan menghasilkan suatu larutan. Proses ini melibatkan perpindahan massa dari zat padat ke dalam pelarut, yang mana terjadinya pelepasan dan perpindahan ke dalam pelarut secara menyeluruh. Biasanya, jumlah pelarut lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah zat pelarutnya. Next slide. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, saya akan menjelaskan kasus alat perancangan. Eh, dalam kasus ini yaitu dalam suatu sistem agitasi terdapat tangki berbentuk tangki silinder tegak dengan tinggi 20 meter dan diameter 10 meter. Bila batang pengaduk yang dibuat adalah marine propeller dengan blades, tentukan pertama volume tangki agitatornya, kedua diameter pengaduk, tiga tinggi minimum baffle, dan yang terakhir yaitu kecepatan pengaduk. Jika diameter motor dan pengaduk adalah 0,3 meter dan 1 meter, serta kecepatan motornya yaitu 1400 rpm. Pertama itu kita mencari tahu apa yang diketahui. Pertama diketahui itu tinggi dari tangki tersebut yaitu 20 meter, diameternya 10 meter. Lalu kemudian untuk kecepatan pengaduk, kita bisa mengetahui diameter motornya yaitu 0,3 meter dan pengaduknya 1 meter, serta kecepatan motornya itu 1400 rpm. Nah, pertama itu mencari volume volume tangki agitator yaitu 1/4 pi dikali dengan diameter tangki kuadrat dikali tinggi tangki. 1/4 itu hasilnya itu 8.792 meter kubik. Jadi volume itu 8.792. Nah, yang kedua itu kita mencari diameternya, diameter pengaduk. Nah, cari diameter pengaduk itu cuma harus mengkalikan 1/3 dikali dengan diameter tangki. Yang hasilnya itu 3,33 meter. Nah, yang C itu untuk mencari tinggi minimum waffle. Pertama itu harus mencari cari-cari dulu. Mencari itu dengan mencarinya itu dengan mengkalikan 1/2 diameter pengaduk. Hasilnya itu 1,665 meter. Setelah itu kita mencari tinggi bahan. Tinggi bahannya itu volume bahan per pi per 4 dikali dengan tinggi dari tangki kuadrat. Yang hasilnya itu 0,102 meter. Nah, setelah semuanya kita cari, tinggal kita cari tinggi minimum baffle-nya, HB. Dengan cara mengurangi tinggi bahan dikurang dengan jari-jari. 1,665 meter min 0,102 meter. Hasilnya itu 1,563. Jadi tinggi minimum baffle itu 1,563 meter. Yang kedua itu mencari kecepatan pengaduk. Kecepatan pengaduk yaitu bisa dengan kecepatan pengaduk rotor tadi
dikali dengan diameter 1 per diameter 2. Diameter 1 itu diameter pengaduknya sama pengaduknya. Eh, hasilnya itu 420 rpm. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Berikut adalah ilustrasi video tank, yaitu pengadukan menggunakan stir tank, di mana pencampuran pengadukan pada tangki pengaduk ini memainkan peran penting dalam memastikan kualitas produk. Aplikasinya berkisar dari pencampuran reaktan atau reagen dengan katalis untuk mengaktifkan reaksi hingga pencampuran. Kondisi pengadukan yang lebih baik akan memastikan keseragaman termal yang baik di dalam tangki. Oke, mungkin itu dari ilustrasi video dari jurnal yang kami ambil. Mungkin itulah ilustrasinya. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah kami minta ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.